Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Aprila Silva Kotimah dengan NIM 21016008 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video presentasi berbentuk PowerPoint untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rasyid, SPD MPD. Oke, baiklah, saya akan langsung memulai ke materi saja, yaitu tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitistik, dan humanistik. Baiklah, untuk yang pertama yaitu adalah metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. Terdapat 3 alasan. Yang pertama jika ada istilah psikologi tradisional, tentunya ada psikologi modern. Yang kedua yaitu penamaan tradisional mengundang konotasi antonim modern, tidak ilmiah. Yang ketiga, penamaan psikologi tradisional cenderung mengundang anggapan bahwa sebelum berkembangnya psikologi modern, pada pakar mungkin juga filosof tidak memiliki keseriusan dalam memikirkan permasalahan jiwa manusia. Baiklah, saya akan langsung saja ke tokoh dan ide utama psikologi tradisional, yaitu ada Francis Bacon. Menulis pandangan hidup tentang alam, Bacon menyatakan bahwa alam harus dikuasai oleh manusia. Bacon adalah seorang negarawan Inggris 1561 sampai 1626. Semasa hidupnya, Bacon menulis 3 buku, yaitu Advancement of Learning, The New Atlantis, dan Novum Organum. Yang kedua ada John Locke. John Locke 1632 sampai 1704 adalah seorang tokoh filosof dan pendidik. Ajarannya yang terkenal dengan tabula rasa, ada yang mengartikan kertas putih bersih, ada juga yang menerjemahkan lilin putih bersih. Locke dilahirkan di Warrington, dekat Bristol. Orang tuanya dikenal sebagai penganut Kristen yang taat, puritan, sekaligus ahli hukum. Baiklah, yang ketiga adalah Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau yaitu 1712 sampai 1778, juga dikenal sebagai pakar pendidikan. Ajarannya yang terkenal adalah kembali ke alam, back to nature. J.J. Rousseau dilahirkan di Jenewa. Ayahnya seorang tukang jam dan ibunya meninggal ketika ia baru berumur 1 minggu. Selanjutnya adalah metode tata bahasa terjemahan. Terdapat 4 pembahasan. Yang pertama adalah sejarah singkatnya, yaitu hingga abad ke-15, bahasa Latin merupakan bahasa yang paling banyak dipakai dalam bidang-bidang pendidikan, komersial, keagamaan, dan pemerintahan di negara-negara barat. Meskipun pemakaian bahasa Latin mulai menurun dan pengajaran bahasa Latin di lembaga pendidikan formal juga semakin menurun, namun model pengajaran bahasa Latin tetap dikembangkan. Yang kedua adalah tentang landasan teori kebahasaan. Metode tata bahasa terjemahan jelas tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa beraliran linguistik tradisional yang sangat dipengaruhi oleh tata bahasa Latin. Teori-teori linguistik tradisional sama halnya dengan psikologi tradisional, bersifat spekulatif karena sangat kental dipengaruhi oleh pemikiran kefilsafatan, baik idealisme maupun materialisme. Yang ketiga yaitu landasan teori pembelajaran. Landasan teori pembelajaran yang digunakan dalam penyusunan metode tata bahasa terjemahan juga tidak jelas. Jadi psikologi yang mempengaruhi penyusunan metode tata bahasa terjemahan juga psikologi tradisional, terutama empirisme atau periksa uraian sebelumnya. Selanjutnya adalah nomor 4 adalah rancang bangun metode. Terdapat 7 karakteristik. 7 karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan belajar bahasa asing. Yang kedua, fokus utama pembelajaran bahasa. Yang ketiga, pemilihan kosakata. Yang keempat, kalimat merupakan unit. Yang kelima, penekanan pembelajaran. Yang keenam, tata bahasa. Yang ketujuh adalah penutur asli bahasa. Selanjutnya adalah metode langsung. Terdapat 5 pembahasan pada metode langsung. Yang pertama adalah sejarah singkat. Sejak tahun 1880, pakar-pakar linguistik seperti Henry Sweet dari Inggris, Wilhelm Victor dari Jerman, dan Paul Pesci dari Prancis mulai menekankan perlunya organisasi profesi intelektual untuk mengembangkan ide-ide pembaruan yang memiliki kredibilitas dan keberterimaan yang tinggi. Pakar-pakar linguistik sangat tertarik terhadap permasalahan bagaimana cara terbaik untuk membelajarkan bahasa asing.
Salah seorang tokoh linguistik mengemukakan 4 prinsip pembelajaran bahasa asing. Keempat prinsip tersebut ialah: yang pertama adalah seleksi yang cermat terhadap apa yang dibelajarkan. Yang kedua, pemberian batas-batas terhadap apa yang akan dibelajarkan. Yang ketiga, penyusunan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan pembinaan 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan 4, penyusunan materi secara gradual, dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Beberapa prinsip pembelajaran bahasa yaitu bahasa ucapan, temuan-temuan di bidang fonetik, kata-kata ditampilkan dalam kalimat, kaidah keterbahasaan, mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, menghindari penerjemahan. Pembahasan yang kedua adalah landasan teori kebahasaan. Dari segi kesejarahan, metode langsung selanjutnya disingkat menjadi metode ML, dilandasi oleh prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang dikemukakan oleh Goin pada pertengahan abad ke-19. Pembahasan selanjutnya adalah landasan teori pembelajaran. Meskipun penganjur metode langsung tidak pernah mengungkapkan secara gamblang apa landasan teori pembelajaran yang digunakan, namun berdasarkan langkah-langkah penerapan metode langsung, dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasi pengembangan metode langsung adalah empirisme. Pembahasan selanjutnya adalah rancang bangun pembelajaran. Pakar-pakar pembelajaran bahasa yang mendukung pemakaian metode ini terdapat di Prancis dan Jerman. Metode ini juga dikenal di Amerika Serikat dengan nama metode Berlitz. Pembahasan yang kelima yaitu pengembangan pola interaksi, belajar mengajar dalam penerapan metode langsung. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan metode langsung relatif lebih kaya dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan MTBT. Dalam metode langsung, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab. Materi selanjutnya adalah tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik disebut juga psikologi behavioral. Terdapat beberapa pembahasan di sini. Yang pertama, ide utama psikologi behavioristik. Terdapat 3 tokoh dalam psikologi behavioristik. Yang pertama adalah Edward Lee Thorndike, yang kedua Ivan Pavlov, yang ketiga B.F. Skinner. Selanjutnya adalah metode audilingual. Dalam pembahasan metode audilingual, terdapat 5 pembahasan dalam metode audilingual. Yang pertama adalah sejarah singkat. Sebelum Perang Dunia Kedua, pembelajaran bahasa asing hampir di seluruh belahan bumi ini didominasi oleh penggunaan metode terjemahan tata bahasa. Kadang-kadang juga disebut metode tata bahasa terjemahan dan metode langsung yang berasal dari tradisi pembelajaran bahasa Latin di daratan Eropa. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah landasan teori kebahasaan. Charles Frisch dan Leonard Bloomfield adalah tokoh-tokoh linguistik struktural di Amerika Serikat. Kedua tokoh tersebut juga melandasi penyusunan metode pembelajaran bahasa sesuai dengan konsep-konsep pemeriaan linguistik struktural. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah tentang landasan teori pembelajaran. Metode audilingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Psikolog behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat dalam lingkungannya. Pembahasan selanjutnya adalah rancang bangun metode. Rancang bangun metode terdapat 2 pembagian, yaitu adalah tujuan pembelajaran. Menurut Huda 1988-303 terdapat 2 tingkat tujuan pembelajaran, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Yang kedua adalah peranan pembelajar, guru, dan materi. Sesuai dengan landasan teori pembelajaran yang beraliran behavioristik, pembelajar atau siswa cenderung ditempatkan sebagai objek pembelajaran. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode audilingual. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan MA cenderung tidak jauh berbeda dengan pola IBM dalam penerapan ML. Dalam MA, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab dan penguasaan, interaksi guru siswa tidak bersifat satu arah. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah tentang metode sugestopedia. Terdapat 6 pembahasan dalam metode sugestopedia. Yang pertama adalah sejarah singkat. Sugestopedia merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologi dari Bulgaria, yaitu suatu negara yang terdapat di Eropa Timur. Menurut Stefik 1976-42, sugestopedia merupakan seperangkat khusus rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari sugestologi yang oleh Lozanov dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan mengenai telaah terhadap pengaruh yang tidak rasional dan pengaruh yang tidak sadar yang secara konstan ditanggapi oleh insan manusia. Pembahasan yang kedua adalah landasan teori kebahasaan.
Dalam Suggestopedia, Lazarnov tidak membicarakan teori bahasa. Ia tidak begitu memperhatikan asumsi-asumsi mengenai unsur-unsur bahasa serta organisasinya. Pembahasan yang ketiga adalah landasan teori pembelajaran. Lebih lanjut, Lazarnov menyatakan bahwa yang membedakan Suggestopedia dengan hipnotis dan bentuk pengawasan pikiran dan ingatan lainnya seperti digunakan dalam terapi psikologis adalah hipnotis dalam terapi psikologis itu kekurangan rasa desugestif, sugestif, dan gagal dalam menciptakan suatu pendirian yang konstan yang dicadangkan melalui psikorelaksasi. Lazarnov 1978-267. Enam komponen teoritis penting itu adalah: yang pertama adalah wibawa, yang kedua sifat kekanak-kanakan, yang ketiga sumber ganda, yang keempat intonasi, yang kelima irama, dan yang keenam konser pseudo pasif. Pembahasan selanjutnya adalah tentang rancang bangun metode. Sebagaimana halnya metode lain yang diturunkan dari suatu pendekatan, maka dalam konstruksi atau rancang bangun metode Suggestopedia ini juga dibicarakan beberapa hal, yaitu tentang tujuan, silabus, tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran, peranan pembelajar, peranan pengajar, dan peranan bahan pengajaran. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan yang kelima, yaitu pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode Suggestopedia. Pengembangan pola IBM dalam penerapan metode Suggestopedia jauh lebih baik dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan metode-metode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh dikembangkannya aktivitas kelompok-kelompok belajar dalam kelas. Melalui aktivitas ini, maka jaringan IBM antara siswa dengan guru dan antar siswa itu sendiri berkembang dengan baik. Pembahasan yang keenam yaitu tentang kemungkinan penerapan metode Suggestopedia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Metode Suggestopedia ini patut mendapat perhatian untuk dikembangkan dan diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan penerapan metode ini akan diperoleh hasil yang memuaskan dan keluhan tentang rendahnya mutu proses serta hasil pembelajaran bahasa Indonesia dapat diatasi. Setelah materi selanjutnya yang ketiga adalah tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitistik. Terdapat beberapa bagian di sini. Bagian yang pertama adalah tentang tokoh dan ide utama psikologi kognitistik. Tokoh yang pertama yaitu adalah Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, salah satu penganut aliran kognitif yang kuat, proses belajar sebenarnya terdiri atas 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Tokoh yang kedua yaitu David Ausubel. Menurut Ausubel, individu akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan belajar atau advanced organizer didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada individu atau siswa. Tokoh yang ketiga adalah Jerome Bruner, yaitu individu atau siswa dibimbing secara induktif untuk memahami suatu kebenaran umum. Tokoh yang keempat yaitu tentang kritik terhadap teori kognitif. Teori kognitif sering dikritik karena sukar dipraktikkan, terutama di tingkat-tingkat lanjut. Selain itu, beberapa konsep tertentu seperti intelijensia, belajar atau pengetahuan yang mendasari teori ini sukar dipahami dan pemahaman itu sendiri pun masih belum tuntas. Bagian selanjutnya adalah metode alamiah. Metode alamiah terdapat 5 pembagian. Yang pertama yaitu adalah sejarah singkatnya, yaitu pada tahun 1977, Tracy Terrell, seorang guru bahasa Spanyol di California, mempublikasikan sebuah rancangan bagi filsafat pengajaran bahasa yang disebut pendekatan alamiah. Menurut Terrell, pendekatan tersebut merupakan suatu usaha untuk merancang pengajaran bahasa yang mendayagunakan prinsip-prinsip alamiah yang diperoleh melalui penelitian tentang pemerolehan bahasa kedua. Pembahasan selanjutnya yaitu landasan teori kebahasaan. Terrell dan Kresen memandang bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, metode alamiah dibangun atas teori kebahasaan yang relevan dengan teori komunikatif. Pembahasan selanjutnya adalah tentang landasan teori pembelajaran. Kresen dan Terrell secara taat azas mengembangkan teori pengajarannya sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang berkelanjutan tentang proses pemerolehan bahasa. Oleh sebab itu, dengan tagar kedua pakar ini menyatakan bahwa teori pengajaran yang melandasi metode alamiah didasarkan atas temuan-temuan yang akurat tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa. 5 hipotesis tentang pembelajaran bahasa. Yang pertama adalah hipotesis pemerolehan atau pembelajaran bahasa. Yang kedua adalah hipotesis pemantauan. Yang ketiga, hipotesis urutan ilmiah. Yang keempat, hipotesis masukan. Yang kelima, hipotesis saringan efektif. Pembahasan selanjutnya adalah tentang rancang bangun metode.
Penjujur metode alamiah menyatakan bahwa metode ini cocok bagi pembelajar tingkat pemula atau tingkat dasar, paling tidak bagi siswa yang akan memasuki tingkat pendidikan menengah. Bagian dari rancang metode adalah tujuan, silabus, tipe-tipe pembelajaran dan pengajaran, peranan pembelajar, peranan pengajar, dan prosedur pembelajaran. Baiklah, pembahasan yang kelima yaitu tentang pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode alamiah. Pengembangan pola IBM dan dalam penerapan metode alamiah relatif identik dengan pola IBM dalam penerapan MS. Meskipun demikian, antara keduanya terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Kelas selanjutnya adalah metode kompetensi komunikatif, yaitu dalam rujukan, nama kompetensi komunikatif cenderung ditempatkan sebagai suatu pendekatan, bukan metode. Oleh sebab itu, dalam bagian ini tetap digunakan istilah pendekatan komunikatif. Dari aspek kepengajaran, pendekatan ini juga menekankan pada fungsi guru, terutama sebagai fasilitator, bukan hanya penyaji ilmu yang lazim diperankan guru melalui ceramah. Terdapat 4 pembahasan dari metode kompetensi komunikatif. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep pendekatan komunikatif. Konsep kompetensi komunikatif diangkat dari dikotomi Chomsky 1965 yang membedakan komponen bahasa menjadi 2 bagian, yaitu kompetensi dan performansi atau unjuk perbuatan. Chomsky membedakan konsep performasi dan kompetensi dalam 2 versi, yaitu versi kuat dan versi lemah. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah latar belakang perkembangan pendekatan pembelajar bahasa komunikatif. Menurut Imran 1989 3-5, pemunculan dan perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dilatar belakangi sekurang-kurangnya oleh 3 disiplin ilmu. Ketiga disiplin ilmu tersebut adalah psikologi, khususnya psikologi belajar. Kedua, linguistik, khususnya linguistik deskriptif. Yang ketiga, sosiolinguistik dan psikolinguistik. Pembahasan selanjutnya adalah tentang penerapan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Terdapat beberapa pembahasannya, yaitu yang pertama ciri-ciri penerapan pendekatan pembelajaran komunikatif, yang kedua peran pembelajar dalam proses belajar mengajar, yang ketiga peran guru dalam proses mengajar, yang keempat metodologi, yang kelima peran materi pembelajaran. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan mode komunikatif. Pola IBM dalam penerapan komunikatif merupakan pola yang ideal. Komunikasi antara guru, siswa, siswa ke siswa, bahkan guru ke siswa atau masyarakat berkembang sangat optimal. Hal ini disebabkan oleh 3 hal utama. Baiklah, materi yang keempat adalah tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Dari keempat teori psikologi belajar, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Dalam praktek, teori ini antara lain terwujud dalam pendekatan yang diusulkan oleh Ausubel yang disebut belajar bermakna atau meaningful learning. Hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari PowerPoint yang telah saya buat. Jika terdapat kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.